apabila Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock menulis bahwa perubahan yang sangat cepat di dunia ini telah mengakibatkan orang merasa takut akan masa depan, maka Corrie ten Boom, hamba Tuhan yang sangat terkenal itu, berkata, jangan pernah merasa takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Mengapa begitu? Dengan mengenal 3 langkah untuk meninggalkan masa lampau, maka kita akan mampu menyongsong masa depan tanpa rasa khawatir. Alhasil, kita pun akan dapat meraih hari esok yang indah sebagaimana yang Tuhan janjikan dan yang kita harapkan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Dalam ibadah online kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, silakan Anda terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus, baik yang telah Anda terima dari gereja atau yang telah Anda siapkan sendiri. Di bulan Maret ini, ibadah kita membahas tema yang baru, yaitu Press On atau Maju Terus. Dan di minggu pertama ini, kita membahas topik Tinggalkan Masa Lalu. Melaluinya, kita belajar tentang bagaimana cara memandang masa lalu yang sehat dan maju terus untuk menyongsong masa depan bersama Tuhan yang selalu menyertai kita. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Connexus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan. Cukup dengan kata untuk ciptakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, pemerintah samanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, pemerintah selama-lamanya. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, pemerintah selama-lamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan
berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagimu. Mulia dan berkuasa memerintah selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi
Alkisah suatu hari, seorang hamba Tuhan yang sangat pelupa melayani ibadah di jemaat yang ia gembalakan. Ketika mulai berkhotbah, mendadak ia teringat bahwa ketika tadi tiba di gereja dan memarkir mobilnya di tempat parkir, ia telah lupa mematikan mesin mobil tersebut. Berarti sejak tadi pintu mobil belum dikunci dan mesin mobil itu dalam keadaan hidup. Tentu ingatan ini sangat mengganggu konsentrasi yang bersangkutan dalam berkhotbah. Hanya saja masalahnya, ia tidak mungkin menghentikan khotbahnya dan meminta jemaat untuk menunggu agar ia dapat pergi ke tempat parkir guna mematikan mesin mobil. Jadi, sementara berkhotbah, dia memutar akal untuk mencari jalan keluar. Mendadak, ia mendapat ide yang cemerlang. Ia pun berkata kepada jemaat yang sedang mendengarkan khotbahnya, "Jemaat, sebelum saya teruskan khotbah saya ini, ada baiknya saudara terlebih dulu mengambil waktu untuk menentukan hati di hadapan Tuhan, merenungkan apa pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada dirimu, dan kemudian berdoalah secara pribadi kepadanya sebagai tanggapan terhadap pesan yang ia berikan tersebut. Sesudah itu baru saya akan teruskan khotbah saya ini." Menuruti kata-kata hamba Tuhan tadi, maka seluruh jemaat menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengambil waktu teduh. Sementara itu, diam-diam si hamba Tuhan turun dari mimbar dan menyelinap keluar menuju ke tempat parkir. Benar saja, pintu mobil miliknya belum dikunci dan mesin mobil dalam keadaan hidup alias belum dimatikan. Cepat-cepat dia membuka pintu mobil, masuk ke dalamnya, dan duduk di belakang kemudi. Sekarang mendadak ia lupa tentang tujuan mengapa dia masuk ke dalam mobil tersebut. Sehingga bukannya mematikan mesin mobil, justru ia menjalankan dan mengemudikan mobilnya, lalu pulang ke rumah seperti yang biasa ia lakukan seusai ibadah. Sesampainya di rumah, dan sesudah menukar baju yang ia kenakan dalam ibadah tadi dengan baju santai sehari-hari, barulah ia teringat bahwa tadi dia belum selesai berkhotbah. Entah apa yang terjadi dengan jemaat yang ia suruh untuk mengambil waktu teduh tadi. Semoga kiranya hal seperti itu tidak pernah menimpa diri saya. Namun memang di dalam hidup ini ada hal-hal yang harus selalu kita ingat. Dan di saat yang sama ada banyak hal yang wajib kita lupakan. Kita tidak boleh keliru dalam hal tersebut. Jangan hal-hal yang harus kita ingat justru kita lupakan. Yaitu seperti si hamba Tuhan tadi. Dan hal-hal yang harus kita lupakan malahan selalu kita ingat. Jangan janji kita kepada orang lain yang seharusnya kita ingat malahan kita lupakan. Dan kesalahan orang terhadap diri kita yang seharusnya kita lupakan malahan selalu kita ingat. Hanya bila kita dapat mengingat apa yang seharusnya kita ingat dan melupakan apa yang wajib kita lupakan, barulah kita dapat meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan janjikan dan yang kita harapkan. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dulu, apakah harapan saudara untuk tahun ini? Entah harapan itu dalam kaitan pendidikan, karir, kehidupan keluarga, kesehatan, maupun pelayanan saudara. Sejauh apa saudara sungguh-sungguh berkeinginan agar harapan saudara benar-benar menjadi kenyataan. Disinilah pentingnya prinsip meninggalkan masa lampau secara sehat, yaitu dengan mengingat apa yang harus diingat dan melupakan apa yang wajib kita lupakan. Sehingga dengan demikian hidup kita tidak tertambat oleh masa lampau dan kita dapat menjangkau masa depan yang Tuhan sediakan. Dengan maksud itu, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua sebagaimana yang dicatat dalam kitab Yosua pasal 1, yaitu agar Yosua membawa umat Tuhan untuk terus bergerak maju atau press on. Bergerak maju dalam menjangkau janji dan rencana Tuhan bagi umatnya. Di dalam hal ini, Yosua yang saya maksudkan adalah
Pribadi yang dalam Ibrani pasal 11 disebut secara tidak langsung sebagai salah seorang pahlawan iman. Yosua, pribadi yang menyertai Musa sampai di lereng Gunung Sinai ketika Musa menghadap Allah di puncak gunung itu guna menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Yosua yang memimpin umat Israel dalam menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan kota Yeriko dan menduduki negeri Kanaan. Yosua yang membawa umat Tuhan dalam meraih harapan mereka dan mengalami janji Allah bagi hidup mereka. Untuk itu, hari ini saya ajak saudara membaca dan menelaah Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Melaluinya kita akan melihat prinsip-prinsip tentang meninggalkan masa lampau secara sehat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, artinya Yosua anak Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini mencatat apa yang terjadi sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan di bawah tuntunan Allah serta dipimpin oleh Musa, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Sekarang mereka tiba di sisi timur sungai Yordan. Di hadapan mereka terbentang negeri Kanaan. Negeri yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub sekitar 600 tahun sebelumnya. Di hari-hari itulah, seperti yang ditulis di ayat 1, Musa meninggal dunia. Dan seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23, Yosua dipilih Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Sesudah itu, sebagaimana yang ditulis di ayat 1 sampai 5 yang telah kita baca tadi, Allah berfirman kepada Yosua agar ia membawa bangsa Israel untuk bergerak maju, menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri Kanaan yang telah Allah janjikan kepada umatnya. Melalui ayat-ayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang 3 langkah yang harus kita ambil apabila kita ingin meninggalkan masa lampau secara sehat. Langkah-langkah yang mengakibatkan harapan kita untuk masa depan, yaitu harapan seperti yang Tuhan janjikan, akan benar-benar menjadi kenyataan. Langkah yang pertama, yaitu belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Saya ulang, belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Itulah langkah yang beberapa kali saya gambarkan seperti orang yang mengemudikan mobil. Bila saudara mengemudikan mobil, mana yang saudara lakukan? Menatap ke kaca depan atau terus melihat kaca spion? Tentu saudara akan menatap ke kaca depan atau windshield. Walaupun memang sesekali saudara akan melihat kaca spion. Memang melihat kaca spion adalah penting. Sebab dengan demikian saudara akan mengetahui apa yang ada di belakang saudara. Dengan cara demikian saudara dapat memastikan bahwa ketika akan berbelok atau berganti jalur, saudara tidak memotong laju mobil yang berada di belakang saudara.
Karena hal itu akan membahayakan diri saudara sendiri dan penumpang dalam mobil tersebut. Namun kalau saudara terus melihat ke belakang, maka hal itu juga sangat berbahaya. Sebab dapat dipastikan, saudara akan menabrak apa yang ada di hadapan mobil Anda, atau dapat terjerumus ke dalam jurang yang ada di depan saudara. Oleh sebab itu, sesekali saudara melihat kaca spion, namun tidak akan terus-menerus menatap ke belakang melalui kaca spion tersebut. Demikian pula halnya dengan kehidupan ini. Kita perlu melihat ke masa lampau untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari masa lalu. Namun jangan biarkan diri kita hidup di masa silam tersebut. Sepahit atau semanis apapun masa lalu itu, kita perlu menyadari bahwa kita tidak lagi hidup di masa itu. Kita hidup di masa sekarang untuk menyongsong masa depan. Langkah itulah yang dikemukakan Allah kepada Yosua sebagaimana yang ditulis di ayat 2 dengan berkata, "Hambaku Musa telah mati." Itulah kalimat pertama yang Allah utarakan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati. Memang Musa adalah hamba Allah yang luar biasa. Tidak banyak orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat sehebat seperti yang dikerjakan oleh Musa. Tidak banyak orang yang pernah berbicara secara berhadapan muka dengan Allah seperti Musa. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari hidup Musa. Sehingga secara khusus dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29 ditulis tentang iman dari Musa dengan maksud agar menjadi teladan bagi diri kita. Namun sekarang Allah berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati." Kemudian lebih lanjut Allah berfirman, "Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Dengan demikian Tuhan berkata, Yosua, belajarlah dari masa lalu, yaitu tentang hambaku Musa. Namun janganlah engkau hidup di masa lalu itu. Karena itu sekarang bersiaplah, seberangi sungai Yordan bersama dengan seluruh bangsa yang engkau pimpin. Masukilah negeri Kanaan yang ada di hadapanmu. Artinya apapun yang telah saudara lewati di masa lalu, entah masa itu adalah masa yang gemilang ataupun masa yang sukar, jangan sekali-kali terus bercokol di situ. Jangan seperti orang yang dengan bangga berkata, Dulu saya orang yang rajin berdoa. Dulu saya orang yang suka membawa orang yang belum mengenal Kristus untuk datang dan menjadi pengikut Yesus. Puji Tuhan untuk semua hal yang telah terjadi di masa dulu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita hidup di masa sekarang dalam menyongsong masa depan. Ingat apa yang Tuhan katakan tadi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Demikian juga semua masa lalu yang pahit tidak usah kita simpan dan terus kita pelihara. Sebab tindakan tersebut sama seperti orang yang menggaruk bekas luka yang mulai mengering. Bukankah menggaruk bekas luka yang mulai mengering terasa enak? Namun kalau kita melakukannya, maka luka itu tidak akan kunjung sembuh dan bukannya tidak mungkin lama-kelamaan akan mengakibatkan infeksi yang semakin parah yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu sebagaimana yang Tuhan utarakan kepada Yosua untuk terus bergerak maju atau press on, maka kita harus meninggalkan masa lampau secara sehat, yaitu dengan belajar dari masa lalu namun jangan hidup di dalamnya. Kita perlu belajar dari masa lalu agar tidak usah mengulang kekeliruan yang pernah terjadi dan mengambil hikmah dari keberhasilan yang pernah dicapai. Namun jangan hidup di dalam nostalgia atau hidup di masa lampau. Hal itu sama dengan membelenggu diri kita sendiri. Karenanya, mari kita tinggalkan masa lampau
dan bergeraklah maju untuk meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Selanjutnya, langkah kedua untuk meninggalkan masa lampau secara sehat adalah tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Saya ulang, tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Memang kita perlu menyadari bahwa hidup kita tidak berakhir di masa lampau ataupun hanya sebatas di masa sekarang. Kita hidup menyongsong masa depan. Masalahnya bagi sebagian besar orang, masa depan terasa serba tidak jelas. Sehingga mereka ingin tetap hidup di masa lampau dan setidaknya bertahan hidup di masa sekarang. Rasa takut terhadap masa depan ini antara lain karena orang berpikir bahwa masa depan bersifat tidak dapat dipastikan. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan Alvin Toffler, futurolog yang sangat terkenal dalam bukunya Future Shock. Dalam bukunya tersebut, Alvin Toffler, jurnalis, penulis, dosen, dan pribadi yang dengan mempelajari berbagai tren di dunia telah membuat prediksi tentang masa depan itu, menulis bahwasanya perubahan yang terjadi di dunia ini semakin lama berlangsung dengan semakin cepat. Akibatnya orang merasa takut akan masa depan sebab hari esok serba tidak dapat diterka. Rasa gelisah yang dikemukakan oleh Alvin Toffler ini memang mencengkram hati banyak orang. Cobalah Anda bertanya kepada para pelaku bisnis, apa yang mereka pikirkan tentang masa depan? Sangat jarang di antara mereka yang akan berkata, wah, bisnis di masa depan nampak semakin mudah dan perjuangan kita akan semakin bertambah ringan. Kebanyakan para pelaku bisnis dengan rasa resah berkata kepada saya, bisnis semakin lama semakin sukar. Perubahan berlangsung dengan sangat cepat, apalagi dengan maraknya bisnis secara online seperti sekarang. Kalau tidak cepat tanggap, kita pasti akan tertinggal oleh para pesaing kita. Hal yang sama dialami oleh umat Israel. Sekarang mereka berada di perbatasan negeri Kanaan, wilayah yang belum pernah diinjak oleh bangsa itu, kecuali oleh Yosua dan Kaleb yang pernah mengintainya 40 tahun sebelumnya. Menghadapi masa depan yang terbentang di hadapan mereka tersebut, di ayat 3-4, Allah berkata kepada Yosua sebagai berikut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dengan demikian Allah berkata kepada Yosua, lihatlah masa depan yang terbentang dengan lebar di hadapanmu. Mulai dari padang gurun yang ada di selatan, sampai Libanon, sungai Efrat dan tanah orang Het yang ada di utara, dan sampai laut besar yang ada di barat. Tataplah masa depan itu dengan berpegang pada janjiku, yaitu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini janjiku, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Ya, semua itu akan menjadi daerahmu. Yosua, tataplah masa depan dengan berpegang pada janjiku. Hal yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara. Tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Dengan demikian, saudara akan berani meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan. Mari terus bergerak maju. Press on. Janji Tuhan dapat diandalkan. Karena Dia yang berjanji adalah pribadi yang mampu menggenapi firman-Nya dan setia kepada perkataannya. Dengan demikian, saudara akan berani melepaskan diri tambatan masa lalu dan keterbatasan di masa sekarang. Janjinya selalu dapat dipegang dan rencananya selalu indah bagi umatnya. Sekarang langkah ketiga untuk meninggalkan masa lampau secara sehat adalah masukilah masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya ulang, masukilah masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini adalah penting
Karena sehebat apapun seorang manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang terbatas. Keterbatasan tersebut mengakibatkan orang tidak tahu dengan pasti apa yang ia hadapi. Terlebih lagi, bukan saja masa depan acap kali bersifat tidak menentu, juga seringkali diwarnai dengan tantangan yang tidak ringan. Bahkan kalaupun tantangan itu bersifat sederhana, tetapi kalau kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, maka tantangan tersebut akan terasa sangat menakutkan. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah tentang seorang pekerja pada suatu proyek pembangunan gedung yang tinggi dan yang melakukan pekerjaannya di malam hari. Sementara ia berjalan pada perancah atau scaffolding, yaitu struktur yang terbuat dari bambu yang didirikan di sekeliling bangunan yang sedang dibangun, mendadak listrik padam dan ia jatuh terpleset. Ia jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter dari tanah. Sementara tubuhnya meluncur ke bawah, beruntung tangannya sempat mencengkram selembar papan yang tipis, sehingga ia tidak sampai terhempas jatuh ke tanah. Yang bersangkutan berusaha untuk naik kembali ke perancah tempat tadi ia berjalan. Namun kakinya tidak menemukan tempat tumpuan, sehingga ia tidak berhasil untuk naik ke atas dan tetap bergayutan dengan tangan yang memegang papan triplek yang tipis tadi. Dengan hati yang dikuasai oleh rasa takut, ia berseru-seru minta tolong. Namun karena tidak ada pekerja lain yang ada di sekitarnya, maka tidak seorang pun yang mendengar teriakannya ataupun menolong dirinya. 1 jam berlalu dan aliran listrik belum juga pulih kembali, sehingga lingkungan di sekitarnya tetap dalam keadaan yang gelap gulita. Sementara itu tangannya mulai merasa kelelahan dan ia tidak mampu untuk terus berpegangan pada papan yang tipis tadi. Akhirnya cengkeramannya pun menjadi longgar dan terlepas dari papan yang ia pegang. Ia terjatuh 40 cm saja ke bawah. Ternyata ketika ia bergelayutan tadi, sesungguhnya dirinya sudah sangat dekat dengan permukaan tanah. Kakinya hanya sejarak 40 cm dari tanah yang ada di bawahnya. Tetapi karena keadaan gelap gulita, maka ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ia pikir dirinya masih belasan meter di atas permukaan tanah. Akibatnya tadi, selama 1 jam ia terus bergelayut dan dikuasai dengan rasa takut. Padahal kalau saja ia tahu bahwa dirinya hanya 40 cm dari tanah, tentu ia tidak akan merasa takut seperti tadi. Demikianlah kehidupan kita. Acap kali ukuran yang sesungguhnya di tantangan dan kesukaran yang ada di hadapan kita tidak kita ketahui. Pengetahuan kita yang terbatas membuat kita sama seperti orang yang bergelayutan di tempat yang gelap gulita tadi. Sebagai akibat, kita merasa takut tentang masa depan dan tantangan yang ada. Dalam situasi seperti itu, mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya dan menyadari bahwasanya Dia tidak pernah meninggalkan kita, namun selalu menyertai kita, akan menyanggupkan kita untuk memasuki masa depan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Itulah pentingnya penyertaan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Yosua di ayat 5 dengan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata kepada Yosua, bahwa sebagaimana ia telah menyertai Musa, demikianlah ia akan menyertai Yosua. Sebagaimana penyertaannya atas diri Musa mengakibatkan Musa sanggup mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Mulai dari laut Tebrau, tentara Firaun yang mengejar, dan ganasnya padang gurun di antara Mesir sampai negeri Kanaan. Demikianlah penyertaan Tuhan atas diri Yosua akan mengakibatkan seperti yang dikatakan Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Oleh karena itu, agar kita mampu meninggalkan masa lampau yang membelenggu hidup kita
dan yang membatasi diri kita untuk mengalami janji Tuhan dengan sepenuhnya, kita perlu memasuki masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Itulah yang dikemukakan oleh Corrie ten Boom, hamba Tuhan dari Belanda yang sangat terkenal di dunia. Pribadi yang pernah menjadi tahanan dan mengalami siksaan dalam kamp konsentrasi tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ia berkata, "Never be afraid to trust an unknown future to a known God." Jangan pernah merasa takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Bulan ini, genap 2 tahun kita telah melewati masa pandemi. Apa yang menanti di hadapan kita masih bersifat tidak menentu. Bagi sebagian besar orang, keadaan ini membuat hati mereka dipenuhi dengan rasa gelisah. Sehingga kalau boleh, mereka ingin tetap hidup seperti di masa lalu, yaitu di masa sebelum pandemi ini merebak ke seluruh dunia. Suatu keinginan yang tidak mungkin terwujud. Sebab adalah tidak mungkin bagi kita untuk kembali hidup di masa lalu. Suka tidak suka merupakan suatu realitas bahwa kita hidup di masa sekarang dan berjalan menyongsong masa depan. Apakah yang harus saudara lakukan dalam keadaan seperti itu? Inilah yang perlu saudara lakukan. Jangan membekukan hidup saudara dengan terus bernostalgia akan masa lalu. Ingat firman Tuhan kepada Yosua di ayat 2 tadi. "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini." Artinya, mari terus bergerak maju. Press on. Ayo, terus bergerak maju untuk menyambut rencana Tuhan bagi umatnya. Ia memiliki rencana untuk hidup saudara. Dan rencananya adalah hari depan yang penuh pengharapan. Memang kita perlu belajar dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Karena itu, tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Dan masukilah masa depan itu dengan mengandalkan penyertaannya. Dengan demikian, kita dapat meninggalkan masa lampau secara sehat dan menjangkau hari esok yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Mari tinggalkan sisi timur sungai Yordan, seberangilah sungai itu, dan masukilah negeri perjanjian yang telah Allah sediakan bagi umatnya. Mari kita tinggalkan masa lampau, seberangilah masa kini, dan masukilah masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang setia. Sebagaimana ia berkata kepada Yosua di ayat 5, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Demikianlah dia, Yesus, Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Kesetiaannya telah ia buktikan melalui kerelaannya untuk mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, dia menggenapi seluruh janji Allah yang disampaikan dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Dengan Roh Kudus-Nya, ia memenuhi hidup kita dan menyertai kita di setiap keadaan. Oleh sebab itu, apapun yang sedang saudara alami dan hadapi, tak perlu saudara merasa khawatir. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk menyerahkan hidup kita dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sesudah itu, kita akan mengangkat pujian sebagai ungkapan syukur dan iman kita kepada Tuhan. Selanjutnya, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan merayakan kasih setianya melalui mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita percaya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan terus maju, menyongsong masa depan, dan meraih seluruh janji Tuhan yang indah bagi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya, kami percaya Engkau setia dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Dalam kasih setiamu Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu, tetapi selalu menyertai kami di setiap keadaan. Oleh karena itu, dengan berpegang pada janji-Mu,
Kami mau menatap hari esok dan melangkah memasukinya dalam penyertaan-Mu. Dengan percaya di dalam Tuhan Yesus, ada hari esok yang dapat diandalkan. Ada hari esok yang dapat diharapkan. Kami tidak mau membiarkan diri kami tertambat oleh masa lampau kami. Oleh karena kuasa darah-Mu, Engkau telah menghapuskan masa lampau kami. Oleh karena kasih dalam pengorbanan-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari masa lalu yang kelam. Dan Engkau membentangkan hari depan yang indah sesuai dengan yang Engkau rencanakan. Tuhan Yesus, kami percayakan janji-Mu. Engkau punya rencana yang indah untuk masa depan kami. Kami pegang janji firman-Mu. Oleh sebab itu, dengan iman kepada-Mu, kami melangkah memasuki hari esok. Dalam iman kami mau berkata tidak untuk masa lampau dan ya kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus, genapi janji-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Rancangan-Mu sempurna dan tidak akan pernah gagal. Ulurkan tangan-Mu membuka jalan, membentangkan masa depan. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan badai dan memberikan pengharapan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudari, kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, akan memperingati dan merayakan anugerah Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Dia menghapuskan masa lalu kita yang penuh dengan noda dosa dan membentangkan masa depan yang gemilang. Di dalam Tuhan Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari kebinasaan. Engkau telah menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengangkat roti perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kemurahannya dalam hidup setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum anggur perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir, apalagi berputus asa, karena Tuhan mampu dan akan menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan
dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah penguasa atas alam semesta yang mengendalikan kehidupan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Dalam kuasamu yang tak terbatas ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau berkenan untuk mengulurkan tangan menolong umat-Mu. Kami bersyukur dapat beribadah kepadamu, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu, berkat di dalam keluarga, berkat di dalam usaha pekerjaan, berkat kesehatan. Kami sadar semuanya hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan dalam pemeliharaan-Mu, Sang Gembala yang baik. Karena kami percaya, kalau Tuhan yang memimpin hidup kami, maka kami akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Dan bersandar dengan kebaikan Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.